Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ketemu ini Bapak kita. Ketemu halamannya. Betul ini. Wa idza saqatat. Ini berapa ini? 1 2 3 4 5 6 baris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Enggak wa'alaika man. Wa'alaika, tuh alaika agak atasnya dikit. Wa'alaika man, belum dibaca kayaknya. Udah, urayanya ditulis. Udah. Wa idza saqatat. Wa idza saqatat. Wa idza saqatat. Baik. Wa idza saqatat luqmatun fa amti ma biha min adza summa kulha wala tada'ha lisyaitan. Apabila jatuh oleh suapan, maka buanglah olehmu akan sesuatu yang pada suapan itu daripada kotoran. Summa kulha, kemudian makanlah olehmu. Wala tada'ha, dan jangan membiarkan kamu akan suapan itu lisyaitani, bagi syaitan. Wal aqasabi'aka, dan jilatilah olehmu akan jari-jarimu. Wal qis'ata, dan piring. Ba'dal faraghi, sesudah selesai makan. Wa kul bis sababati al wusta wal ibham, dan makanlah olehmu bisababati, dengan telunjuk, wal wusta, dan jari tengah, wal ibham, dan jari jempol. Wa ini tajta ilal isti'anati bil baqiyati fi nahwil aruzi fala ba'sa, dan jika kamu butuh kepada bantuan dengan setinggalnya jari pada seumpama makan nasi, fala ba'sa, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, agama kita adalah agama yang syamil, kamil, agama yang sempurna, yang komprehensif ajarannya. Tidak ada ajaran sebagus ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan kita kudu terima kasih kepada para sahabat Nabi yang memperhatikan pola makan Nabi, sehingga seorang muslim kalau pengen tinggi derajatnya tidak boleh keluar dari dirinya kecuali ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bahkan dalam urusan keseharian, Islam mengatur ajaran itu. Boleh tanya kepada orang non-muslim, adakah ajaran seperti apa yang kita bakal bedah ini daripada ajaran-ajaran di agamanya tertuang dalam tuntunan nabinya. Saudara-saudara sekalian, kita masih berbicara adab makan. Makan hal sepele, makan hal keseharian, tapi kalau kita makan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, maka kita makan mengikuti tuntunan Nabi ini mendapatkan ganjaran yang sangat-sangat dan sangat luar biasa. Inilah pentingnya kita mengenal ajaran-ajaran Nabi. Tidak usah banyak-banyak, sedikit demi sedikit, supaya dari ujung kaki sampai ujung pala kita tidak lepas daripada bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makan, ada beberapa tuntunan yang diatur oleh Nabi. Yang pertama, kita kemarin dulu biar nyambung. Kalau makan, sebelum makan dan sesudah makan, jangan lupa cuci tangan. Mau ada tuh corona atau tidak ada, cuci tangan jelas. Jangan sampai kayak orang-orang makan kagak cuci tangan mulu, cuci tangan. Ada nggak yang kayak begitu? Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Jadi cuci tangan dulu sebelum makan. Barangkali tangan kita habis megang kotoran yang menjadi penyakit, muncul penyakit jantung, gula, liver, ginjal, pengentalan darah. Itu ulah kita tidak mengikuti tuntunan Nabi Muhammad. Jangan salahin agama bila kita sendiri makan tidak mengikuti tuntunan. Jangan nyalain makanan. Abang mau minum kopi, enggak, asam lambung, asam lambung. Daging sapi, enggak, kolesterol, kolesterol. Sate kambing, darah tinggi. Emping, asam urat. Duren, darah tinggi. Kol, gas. Abang nih susah amat makannya, masih hidup di dunia udah sengsara. Kalau abang masuk surga nanti mendingan. Di dunia sengsara kayak begini, duit banyak, kontrakan banyak, mau ngapain hidup susah amat? Enakan pembantunya. Ngopi 5 kali sehari semalam udah kayak sholat, belum ditambah qobliyah sama ba'diyah. Begitu. Sate 15 tusuk, sop iga 5 mangkok, emping 5 toples. Enak amat itu pembantu. Kalau masuk surga, wih, fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Nikmat itu orang. Maka kita jangan nyalain makanan, nyalain apakah ajaran Nabi ketika makan kita amalin apa tidak. Ini yang menjadi persoalan. Satu, kalau makan cuci tangan. Kalau nggak mau cuci tangan, pakai sendok. Itu begitu. Itu satu ajarannya. 2, suapannya jangan besar-besar. Jangan pakai sendok pasir. Ya Allah, gede banget. Begitu. Jangan pakai begini nyuapnya. Ini tidak benar, namanya makan kayak begitu. Suapannya yang kecil. Karena yang ngenyangin itu bukan makanan, tapi Allah. Makan mah cuman ikhtiar. Ada orang makannya sampai sebakul, nggak kenyang-kenyang. Contoh Samson Betawi. Samson Betawi nggak? Jadilah kita orang makan suapan jangan gede-gede. Itu Nabi ajarin. Ketiga, tadqiqil luqmah. Kunyahannya yang lama, biar zat-zat itu akan busuk di mulut. Jadi yang namanya nasi ada zat gula, dikunyah yang lama agar supaya zat gulanya hilang. Karena ada di mulut enzim pembusukan, sehingga jadi sehat.
Mau makan, ya Allah, udah kayak sapi aja, main telan-telan aja. Kunyah dulu, kunyah. Jangan main telan-telan. Kunyah yang lama. Kan dokter ajarin 28 kunyahan. Hitung aja pakai jari. Jadi kalau ngunyah yang lama tuh nggak bakalan nambah makan. Nggak bakalan. Karena ngunyahnya lama. Begitu. Ngunyahnya lama. Begitu. Jangan ngobrol kalau makan. Saya kalau lagi makan diajak ngomong saya nggak mau. Makan ngobrol. Nggak sadar 2 piring aja habis. Nggak benar. Kalau makan diam. Jangan ngobrol. Orang ngobrol tuh lupa sama ngobrol aja. Gimana dagangan tadi di Cipulir? Lumayan sih, alhamdulillah. Ngepak ada ya 5 bal. Moga-moga besok ngantau nih, lumayan juga. Tahu ngantau nggak? Ya Allah, tuh begitu saudara. Jadi jangan sambil ngobrol, jangan. Pantang orang makan sambil ngobrol. Nggak pakai adab Nabi. Diam aja, diam aja. Entar bisa saya makan, begitu, begitu. Kemudian, udah berapa tuh ya? 3, 4. Adab makan, tangan jangan ditaruh di piring sebelum kunyahan habis. Atau tangan jangan pegang sendok sebelum kunyahan habis. Itu masih ngunyah, ngambil lagi. Belum habis, ngambil lagi. Rakus ini. Entar. Jadi kalau lagi ngunyah, sendoknya taruh. Ampe ditelan, ambil lagi. Begitu. Jadi Islam nih nggak ada sehebat ini. Boleh tanya itu sama orang Kristen. Ada nggak di kitab suci mereka kayak begini-begini nih? Kagak ada, saudara. Jadi siapa yang mau ngamalin ajaran ini kalau bukan kita? Rugi. Makan nih dikit-dikit aja, dikit-dikit. Kebesaran Muallim Syafi'i Hadzami, wali besar dari Betawi ini, karena kalau makan ngikuti adab agama. Apa kayak yang dibimbing Nabi, kerjain. Makan. Jangan sampai mulutnya nih masih ini tangan udah begini aja. Entar dulu. Belum habis. Tuh tandanya rakus. Yang kayak begini ada yang model kayak begini, di mulutnya masih monyong-monyong, tangannya megang-megang. Itu namanya kalau pakai bahasa Arab kunyuk. Apaan? Iya. Gitu. Tahu nggak? Oh iya tahu. Jangan gitu. Masa kita kudu beda. Beda tuh makan. Kemudian kalau makan dari pinggir, jangan tengahnya. Lihat orang tua kita dulu makan ikan. Anakku, palanya dulu, palanya. Biar engkau gede jadi kepala. Begitu. Pala dulu. Sebab kalau palanya udah habis, dagingnya masih ada, orang masih resep. Kalau udah dimakan dagingnya tinggal palanya doang, waduh, orang nggak resep kecuali pala manyung, kecuali pala manyung, pala kakap, emang itu mulai, itu emang begitu. Jadi diatur dari pinggir dulu, pala dulu, pala, begitu. Jadi orang tuh kecuali udah jatah kita, terserah dah, nggak ada orang bekasan begitu. Nah, udah berapa tuh? 4, 5. Bila makanan itu bukan semacam nasi, permen macamnya, jatuh, jangan dibuang, jangan. Jangan. Ambil, buang kotorannya, makan sisanya. Diajarin di TV itu belum 5 menit. Di TV itu belum 5 menit. Begitu bahasanya. Ambil, ambil. Jangan dibiarin. Kalau masih bagus, ambil. Kayak permen, cuci aja. Pasirnya buang dah. Jangan mubadzir.
Dari begitu tuh berkah, rezekinya bakal banyak. Timbang begitu doang, yes, karena ngamalin ajaran Nabi Muhammad enggak ada bandingannya. Makan yang masih bisa dicuci. Kalau nasi mau nih jatuh nih, ya jangan diambil juga ya begitu. Karena acak-acakan kayak gitu. Begitu. Itu adab. Jadi inilah materi malam ini. Wa idza saqatat luqmatun, bila makanan tu jatuh, fa'amti ma biha min adan, buang kotornya. Terus sumakulha, ambil, cuci, makan. Wala tada'ha li syaiton, jangan dibiarkan untuk setan, jangan. Begitu. Kita ambil barakah. Barakah. Muslim itu orang yang mengerti bagaimana dalam mengamalkan ajaran-ajaran Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini pelajaran TK, enggak apa-apa. Begitu. Biar kata pelajaran anak-anak kita juga, biar kata ubanan ama baba amanyak kita mau anak juga. Bener enggak? Ya, kita dulu dah dikit. Kalau udah biasa ngunyah lama, makan gak bakalan banyak. Itu ya Allah, makan sampai kayak gunung Semeru. Makanan. Udah begitu makan banyak, kurus saja. Jangan-jangan cacingnya banyak di perutnya. Begitu. Makan banyak kayak begitu, kurus saja. Kan ini larinya kemana ini? Begitu. Makan tuh. Karena yang bikin sehat itu bukan makanan, Allah. Orang kampung itu nggak kenal vitamin A, B, C, D. Makan sayur-sayuran lah, sayur asem ini. Jadi aja orang dulu itu sehat, anaknya jadi banyak. Orang dulu anak kayak biji tasbih 33. Orang dulu, bener nggak? Banyak-banyak. Karena makanannya sehat, subur di rahim. Nggak kayak kita, jajannya obat mulu obat. Lagi ditelepon lagi di apotek. Telepon lagi di Pertamina. Begitu. Ya Allah. Rumah sakit mulu mainnya. Mau ngapain? Biar sehat. Terus kalau makan udah selesai, wal ak asabi'aka wal qis'ata ba'dal faragh. Udah selesai makan, keberapa nih? 6. Adabnya makanan tuh jarinya dilamutin kalau berkuah. Ini minyak habis makan rendang. Jalan dilamutin. Baru bakal cuci tangan. Jangan nggak dilamutin dulu. Lamut. Barakah. Namanya mensyukuri yang sedikit bakal dikasih banyak rezekinya sama Allah. Jadi tangan tuh bersih. Begitu piring, piringnya bersih. Ini kan rendang. Kikil, tunjang, tahu tunjang? Di piring. Piringnya diginiin. Ini untung ada piring, kan enak nentoinnya. Bersih, kayak begini lagi. Tuh begitu. Oh iya, nyuci piring nyuci, tapi kemudian itu enggak boros di air. Kan kita suka ngeluh, listrik bayar mahal, boros kita. Begitu. Tapi bukan itu, nyari barakah. Barakah. Khawatir kalau kagak dilamutin nih, khawatir keberkahannya yang bikin sehat ini. Kan kita nggak paham barakahnya ada di mana makanan ini yang membuat kita sehat, kuat, bertenaga, nggak gampang sakit. Biar kita nggak mondar-mandir ke rumah sakit. Begitu. Yang kudu mondar-mandir mau ke majelis taklim.
Itu mau mondar-mandir rumah sakit, ke majelis. Ini dari makan. Pola makan ini diatur. Itu mau rumah sakit mulai mondar-mandir. Ini nih ajarannya sepele, tapi ajarannya besar dampaknya. Biar sehat. Yang bikin vitamin, karbohidrat, apalagi protein, Allah. Begitu. Banyak orang yang ngejaga pola makan kayak apa itu, ditaker mau masak. Udah pagi-pagi udah sabu-sabu, sarapan bubur, sabu-sabu. Udah begitu. Mau masak, sehat itu Allah kasih. Jadi cara makan ini nih yang benar, ndak usah ini yang rapi. Ini dari sekian banyak ajaran nih, bisa semuanya namanya kita dapat taufik. Enggak semuanya, jangan ditinggal semua. Sedikit demi sedikit apa yang diajarkan Nabi tuh kita pakai. Bisa jadi kita masuk surga tuh dari begituan. Dari adab-adab kita ngamalin ajaran Nabi. Kami pribadi yang kami rasa dari apa yang diajarkan oleh Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatal abrar, begitu banyak keberkahan hidup tuh dari yang sepele-sepele. Orang kata Muallim Syafi'i Hadzami, latih kakimu pakai sendal kanan dulu, copot sendal kiri, latih, kalau lupa ulang lagi. Berkah hidupnya, berkah. Begitu. Jadi dari yang sepele-sepele, dari sejak saat itu pelan-pelan, dari yang sepele-sepele, pakai baju ngancingin dari bawah ke atas, copot dari atas ke bawah. Itu Nabi ajarannya begitu. Begitu. Ngancingin tuh dari bawah. Sampai begitu diajarin. Pakai baju. Dari bawah ke atas. Ngancingin. Nyopot dari atas ke bawah. Ternyata ajaran Nabi itu dipakai oleh orang barat. Bikin celana namanya Levi's. Kalau pakai resleting dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Hah? Ini kan banyak orang cipulir nih. Dari atas ke bawah apa bawah ke atas? Ya Allah, kenal Nabi Muhammad juga kagak, syahadat kagak, ngamalin ajaran Nabi. Pantas aja dagang celananya laris banget, ngikut Nabi Muhammad. Kita yang maulid mulu, pakai baju aja sembarangan. Kalau nyopot tuh celana Levi's, nyopotnya resleting dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Tuh, coba dia yang ikut Nabi, yang ngaji kita, pantas aja dia punya apartemen, dia punya mobil, dia punya rumah mewah, kita ada di sampingnya, cuma ngaku doang. Di mana tinggalnya? Di apartemen Pakubono. Sebelah mana? Bawahnya. Bawahnya. Begitu. Lantai berapa? Pokoknya bawahnya aja dah. Sampingnya maksudnya. Begitu. Ujung-ujungnya kena gusur lagi. Pindah ke Pamulang. Tinggal di mana? Pamulang, di Paranin. Loh, ini Depok. Iya, perumahannya namanya Pamulang, tapi daerahnya Depok. Pamulang elok. Begitu. Ada aja. Perasaan dekat jauh padahal. Begitu. Ada aja dia. Begitu. Jadi biar barkah. Kemudian kalau makan pakai tangan, ketujuh. Makan pakai tangan, 3 jari. Jempol, telunjuk jari tengah. Kelingking sama jari manis enggak boleh main. 3 jari makan, kecuali saudara makannya rawon. Kalau rawon jangan 3 jari, rawon sama bubur Betawi
Cipulir, masih ada nggak itu? Oh masih. Bubur jangan 3 jari, sampai besok nggak kelar. Coba dilihat, saking ngamalin ajaran Nabi, orang Cina makannya mie. Makannya mie itu rendahan daripada beras. Beras diolah jadi tepung, tepung diolah jadi mie. Kan rendah sekali. Dibikin mie, udah dibikin mie, makannya bukan pakai sendok, pakai sumpit. Kan susah banget. Emang begitu, sehat-sehat makannya pakai sumpit. Ya Allah, kata kita makan mie pakai begini bisa sampai besok ini. Ya Allah, kita pakai sendok 3 begitu, digulung-gulung di garpu sampai segede bola kasti baru ditelan. Ya Allah, ada yang kayak begitu. Yang mana orangnya? Waduh, yang bener lah. Ajaran agama ini enak. Siapa yang mau ngikutin Nabi Muhammad? Kita kudu hijrah. Hijrah dari mana? Dari jauh dari ajaran Nabi menuju dekat, dikit-dikit. 3 jari. Kalau pakai sendok jangan penuh. Begitu. Makanya di sini dibilang, wa in ihtajta ilal isti'anati bil baqiyah fi nahwil aruz. Kalau seumpama makan bubur atau makan nasi yang tidak apa namanya lengket itu, yang perak itu nggak apa-apa. Kalau yang perak 3 jari susah. Yang perak mah 3 jari susah. 5 jari. Ini 3 makan. Maksudnya supaya kecil suapan. Ini ajaran Nabi. Jangan minum sebelum kelar. Udah kelar makan, baru minum. Ntar minumnya, kelar. Itu baru sesuap minum. Sesuap minum. Ini bakal kenyang air. Begitu. Ujungnya lapar aja. Ujung jadi penyakit. Jangan salahin dah. Kalau kita badannya banyak penyakit, lalu kemudian kita mengeluh, jangan. Istighfar yang banyak. Jangan-jangan pola makan kita belum mengikuti tuntunan yang diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ikuti. Begitu. Saudara badannya kurang fit, makan daun. Kalau bahasa kita orang namanya daun kelor. Tahu daun kelor? Itu daun yang paling banyak vitaminnya sejagat raya. Tidak ada yang namanya vitamin bikin ekstersi, longsi, apa macam-macam, long fit, apa aja ada namanya. Itu bahannya dari daun kelor. Karena vitamin yang paling banyak di daun kelor. Lihat orang dulu sehat-sehat. Jadi makanan itu yang ada. Tahu daun kelor? Hah? Tahu? Iya. Apalagi dikasih papaya mentah tuh, kayak begitu makan. Begitu. Jadi enak. Protein, udah protein nabati aja, tempe, tahu, itu protein juga, tapi nabati bukan hayawani. Udah pakai tempe, begitu. Pakai ikan apa? Ikan tempe. Orang dulu begitu, tempe aja ikan. Gitu. Saking mengandung proteinnya, ikan tempe, begitu. Udah itu juga ada, bagus. Biar sehat. Kita nih biar sehat. Kalau saudara makanan ragu, bakal jadi penyakit apa enggak ini ya? Kambuh enggak ini? Karena kan diracunin ya sama orang-orang yang dikata ngerada ngerti kesehatan. Awas, Pak Haji, jangan makan ini. Begitu, jangan makan ini. Begitu. Padahal nasihatnya benar. Kitanya yang salah mengkopi, salah pengertian. Kata tuh dokter, Pak Haji, orang kayak model Pak Haji ini enggak boleh makan kambing,
makan sapi. Itu benar. Kitanya yang nggak ngerti. Yang nggak boleh makan kambing. Adapun dagingnya dan satenya tuh boleh. Yang nggak boleh kambingnya. Kitanya aja yang salah ngerti. Yang nggak boleh makan kambing, nggak boleh. Begitu. Pak Haji, kayak model Pak Haji ini jangan makan gorengan. Itu benar. Panci, wajan. Adapun tempe goreng boleh. Yang nggak boleh makan gorengan. Kan benar. Dia kitanya ini salah ngerekam. Sampai ada kiai ajarin, kamu ini biar cerdas, jangan makan yang mengandung minyak, kompor, petromak. Itu begitu. Cuman salah kita mengkopi. Akhirnya makannya kering mulu. Nggak boleh mengandung minyak. Bukan kompor, petromak. Jangan makan yang mengandung nyawa. Kan benar. Pernah nggak makan yang mengandung nyawa? Hah? Enggak. Makan daging udah mati. Ada nyawanya nggak? Kagak ada. Ente-nya aja salah ngerti sama tuh kiai yang ngajarin. Jadi nggak makan daging, nggak boleh yang mengandung nyawa. Emang juga nggak boleh kalau masih ngandung nyawa. Jangan. Kambing hidup-hidup dimakan. Begitu. Enggak boleh. Cuman salah kita ngerti. Hidup banyak pantang. Kata anaknya Imam Husain. Imam Husain yang dibunuh di Karbala. Ketika terjadi tragedi Karbala 10 Muharram. Anaknya namanya adalah Imam Ali Zainal Abidin Ali bin Husain. Kata Ali Zainal Abidin, Imam Husain ini makamnya ada 2. Badannya ada di Irak, palanya ada di Mesir, depan Masjid Al-Azhar. Palanya dibawa ke Mesir ditenteng. Sayyidatuna Zainab ini adiknya Imam Husain, selamat. Siti Zainab, kuburannya di Mesir. Cucunya Rasulullah. Siti Zainab, ada masjidnya, Masjid Sayyidah Zainab, gede di Mesir. Di Mesir. Semoga kita dikasih rezeki luas, bisa ziarah ke Mesir. Amin ya rabbal alamin. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, ajibtu liman yahtami bit-ta'am lima darrati wala yahtami minad-dunub lima arifati. Aku heran sama orang yang hidupnya pantang sama makanan. Makanan halal pantang, gua kagak ngerti tuh sama orang model begitu. Kata Imam Ali Zainal Abidin. Baru diduga bahaya, baru. Yang ngomong aja dokter Kristen percaya, akhirnya jadi pantang. Saya heran. Namun kagak pantang sama dosa yang pasti dan nyata-nyata berbahaya. Yang bahaya mau dosa. Yang bikin badan sakit itu penyakit dosa, bukan makanan halal. Makanan halal mah semuanya obat. Jadi tergantung mindset kita. Kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku itu tergantung pikiran hambaku. Kalau hambaku pikirannya makanan yang aku ciptakan ini penyakit, ku berikan penyakit di dalam makanan itu. Kalau hambaku berpikiran makanan ini mengandung obat, tidak mungkin Allah cipta. Kalau dia tidak manfaat buat kita, maka ku berikan sehat dia. Lihat orang dulu, sehat-sehat.
Nggak kayak kita yang dicek tiap hari gula darah mulu. Waduh, tensi saya tinggi tiap hari itu. Sampai beli alatnya udah kayak dokter aja. Mau ngapain? Yang kayak begitu dokter bukan? Nggak usah. Yang dicek mau iman. Hari ini udah baca Quran belum? Hari ini udah baca sholawat berapa kali? Hari ini udah baca ratib belum? Itu yang harus dicek. Bukan kayak begitu. Jangan dibikin susah hidup. Hidup ya Allah, duit banyak. Capek-capek nyari duit. Hidup susah. Begitu, makan nasi putih sama garam, minum air putih. Ya Allah, sengsara amat. Begitu. Jangan. Kata Allah, ini garuk-garuk kenapa ini? Begitu. Kata Allah dalam Al-Quran, kulu washrabu wala tusrifu. Kulu, makan olehmu apa aja yang halal, makan. Sebab Allah ciptakan manfaat buat tubuh Anda. Washrabu, minum apa aja yang halal, minum. Ya Allah, orang dulu minum kalau haus dari jelupang kebo. Begitu. Nih jelupang kebo dia haus, minum aja dia. Begitu orang dulu minum. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Mumpung ada duit apa aja dimakan. Makan durian 5 karung itu sih jadi penyakit mata pencaharian. 5 karung jangan, enggak apa-apa. Begitu orang gunung tiap hari pagi duren pakai kopi, siang duren, sore duren, enggak apa-apa. Obat. Karena kita mau diracunin orang, percaya aja dosa yang kudu pantang. Nasi uduk dapat nyolong, nasi uduk dapat jadi penyakit. Halalan thayyibah. Halal ini nih yang bakal jadi thayyib, jadi sehat. Jadi yang bikin penyakit ini makanan-makanan gak beres. Jadi yang rapi lah ngikutin Nabi. Gak usah kayak begitu. Ntar mudah dikubur, duren gak makan. Makan gak? Enggak. Itu nih almarhum dulu doyan duren, kasih duren. Itu dasar aja yang hidupnya. Almarhum doyannya udah kulhu, yasin. Bukan duren, almarhum dulu dolanya bala-bala. Begitu. Bagaimana kalau almarhumnya ini cewek, mana nyirih lagi? Itu yang tahlil suruh nyirih semuanya. Jadi bukan begitu. Makan yang halal-halal. Jangan dibikin susah hidup. Kita ini hidup sekali, jangan dibikin sengsara. Karena di akhirat itu wafil akhirati hasanah. Di akhirat enak. Itu berangkat fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia enak. Ini di dunia sengsara, ngeri. Di akhirat sengsara. Jangan makan duren mati, enggak makan duren mati, makan. Yang penting jangan banyak. Beli satu, makan dah 1 biji, yang lain sedekain. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah menolak penyakit, sehat. Kalau kita memakan yang enak-enak, piringnya doang yang diposting di WA. Begitu. Kata temennya, waduh, makan enak nih, kan bikin ngiler orang, nih penyakit. Yang kayak begitu diposting mulu. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Mulai besok nggak usah. Ya Allah, yang kagak-kagak aja. Begitu. Ntar moto lagi telaga sampiran. Ntar moto lagi sayur asem joglo. Ada aja.
Ntar posting lagi pecak gurami, pok minun, ada aja, ketemu aja dia, apa aja ada aja. Masya Allah, makanan mulu yang diposting, apa kek, ngaji kek, malam ini ngaji di Assalam posting begitu. Orang ikut ngaji teman kita dapat ganjaran besar. Ini hidup agar supaya rapi hidup kita, agar supaya manfaat hidup kita, agar supaya cakep hidup kita, berangkat daripada makanan. Jadi kita kuat ibadah nih berangkat dari energi. Energi itu didapat daripada saripati makanan yang kita makan. Bila yang diasupnya di tubuh kita halal, maka energi yang muncul energi halal. Kuat dibawa ibadah, kuat dibawa puasa, dibawa sholat, dibawa ini, dibawa itu yang baik-baik. Itu dari energi makanan halal. Kalau makanan yang ada di badan kita makanan haram, maka yang muncul juga di pikiran kita sesuatu yang haram. Jadi ikuti aja ajaran Nabi. Ndak usah yang tinggi-tinggi, berat. Kita mah ada wali-wali didongengin dalam sehari sholat 1000 rakaat, kita nggak kuat nyontonya. Nih yang ringan-ringan makan dulu dah, biar kita ikut Nabi atu, meski belum semuanya, tapi harus ada yang nyangkut dari apa yang kita duduk di majelis ilmu, supaya kita hidup ini nikmat. Kata Allah, Anda mengaku cinta Nabi Muhammad. Kata kita ya. Kata Allah, bilangin Nabi Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Sampein amba yang aku cinta sama Nabi. Kalau kau benar-benar cinta Allah, ikuti aku. Apanya? Hatta makannya ikut Nabi. Tinggi derajat kita, beneran subur kehidupan kita. Dikit-dikit ajaran Nabi. Dan Imam Haddad ini yang kitabnya kita bedah ini ngajarin tuh yang kecil-kecil jadi wali besar. Orangnya buta, bisa ngarang kitab. Kenapa? Karena ngikut Rasulullah. Penting saudara, ngikut Nabi ini penting. Nanti barakah waktu kita, barakah. Biar waktunya barakah. Jadi ikuti nih ajaran-ajaran ini. Ndak usah yang tinggi-tinggi dulu, yang keseharian aja kita amalin. Fa insyaallah hidup kita barakah. Moga kita semuanya diberikan taufik dan hidayah, sedikit demi sedikit ajaran-ajaran Rasulullah kita amalin. Allah tinggikan derajat kita, keluarga kita, anak keturunan kita. Allah beri kita kecintaan yang tinggi sehingga kita pelan-pelan ngikutin ajaran Rasulullah. Rezeki kita jadi luas, usaha kita makin maju, kehidupan kita makin berlimpah barokah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.